Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya Doni Regezer. Kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bung Kesit Handoyo dan juga Bung Diki Sumarno. Besok hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024. Jangan lupa dukung Timnas Garuda Muda kita untuk berlaga melawan Timnas Filipina dalam ajang AFF 2024. Oke, Bung Diki, Bung Kesit, sebelum kita lanjutkan, saya dan teman-teman tim sudah punya grafis yang akan kita tayangkan berikut ini. Ini soal klasemen. Kita lihat sama-sama. Klasemen Grup B Piala AFF 2024 memang Vietnam sekarang lagi di puncak klasemen dengan poin 7, sementara kita di bawahnya. Indonesia sama dengan Myanmar, poinnya 4, disusul oleh Filipina yang akan kita hadang besok ya. Harus kita hadang ini ya, biar kita tetap bisa menunjukkan performa yang lebih baik lagi. Kemudian di bawahnya ada Laos dengan poin 2 di posisi bawah. Ini Vietnam lawan Filipina, Vietnam lawan Myanmar ya? Vietnam lawan Myanmar besok kan sama di Hanoi kan? Di waktu yang bersamaan ya. Artinya kalau Myanmar bisa memenangkan pertandingan melawan Vietnam, sementara Indonesia juga menang, Indonesia tetap akan lolos. Sama Myanmar lolos malah. Iya, jadi kalau Myanmar karena head to head-nya sama Indonesia kan kalah. Ya. Kemudian kalau Indonesia katakanlah bermain imbang, Myanmar menang lawan Vietnam, maka Indonesia dipastikan tersingkir. Iya. Berarti Vietnam juga bisa kesingkir nih Bung ya? Vietnam relatif aman. Kalau dia kalah sama Myanmar? Dia kalah sama Myanmar kan tetap 7. Dia minimal tetap di peringkat kedua. Oh ya, kalau Indonesia menang lawan Filipina, kan 7 juga. Kalau Indonesia menang lawan Filipina, udah pasti kalah. Indonesia yang lolos. Vietnam menang lawan Myanmar. Lawan Myanmar ya. Iya, Myanmar. Dia tetap 7 kan? Iya, enggak kan Myanmar menang lawan Vietnam poinnya 7. Oh iya, mereka akan hitung-hitungan. Oke. Akan hitung-hitungan Jadi ya. Indonesia sama Vietnam yang head-to-headnya ya. Iya. Cuma Myanmar lawan Vietnam di Hanoi berat ya kayaknya buat Myanmar ya. Berat. Iya, Kalau kan? lihat dari rekor pertemuan juga berat. Karena kan kalau bicara Indonesia dengan Myanmar jauh lebih kuat Indonesia. Ya. Indonesia, Vietnam dengan Indonesia sebenarnya 50-50. Ya, tapi pada saat ini harus diakui Vietnam lebih bagus dibandingkan dengan Di AFF. Indonesia. Di AFF ya. Kita bicara di AFF. Iya. Ya, kans Vietnam untuk menang lawan Myanmar sangat besar. Jadi kita besok sama Filipina harus skor berapa? Ya, skornya nggak penting. Yang penting 3 poin. Menang ya. Yang penting 3 poin ya. Menang 1-0 sama 100-0 sama soalnya. Sama plus 3 doang. Oke, sekarang kita bedah line up ideal. Menurut Anda berdua, Bung Diki? Dari mana nih? Kiper dulu ya? Ya, Cahya coba. Supriyadila. Oke. Kalau back ya tadi Donitri, ada Ferrari, ada Kadek. Ya. Tengah, ya mungkin kan kirinya ada Asnawi, ada Arhan, ada Arkan, ada siapa? Rehan. Deva, Detan. Strikernya yang kembaran saya, Rafael Strike ya kan boleh. Terus kan, ya bisa, saya satu lagi mungkin bisa Rehan Hanan jadi Ronaldo itu coba Kuate. Itu Ronaldo Kuate mungkin menit 60 buat ngacak-ngacak lawan tuh oke banget sebetulnya. Hoki di mana? Hoki mungkin buat ngegantiin kalau memang kita udah harus main dengan 2 striker atau 3 striker nyerang total-totalan baru Hoki bisa masuk sih. Oke, Bung Kesit. Iya, hampir sama ya dengan Diki. Penjaga gawang saya pikir Cahya harusnya memang dia sih ya. Dari awal juga harus diganti. Iya dong. Gitu. Kemudian di kanan trio di belakang saya pikir Ferrari, kemudian juga Kadek Arel, Donitri itu juga oke. Kemudian di kanan lagi di sisi sayap ada Asnawi, kembalikan lagi ke situ. Pratama Arhan di kiri, kemudian 2 lagi ini Detan, ya bisa juga Arkan Kakak atau bisa juga alternatifnya Rehan Hanan. Ya di depan Rafael Strike dan Hoki saya pikir tetap akan menjadi pilihan utama walaupun belum dari 3 pertandingan mereka belum begitu optimal ya. Nah itu tadi 3 laga terakhir kan striker kita belum menunjukkan apa yang kita inginkan. Bagaimana kemudian perlu ramuan apa sih atau strategi apa dalam waktu emang 5 tahun terakhir striker kita yang bagus siapa sih timnas? Iya Pak, nggak begitu muncul sih Yang ya. sering golin juga nggak ada kan. Rafael Strike juga di timnas ini kan juga nggak Iya. sering golin juga kan gitu loh. Enggak, itu masalahnya apa sebenarnya? Terakhir ya nggak tahu ya mungkin negara kita memang punya striker itu kayak nemu kayak Bambang Pamungkas tuh kayaknya nemu bukan dengan program ya gitu. Kita kan nggak ada gitu karena memang rata-rata Maksudnya nggak bisa dikader begitu. nggak tahu deh tapi yang jelas faktanya realita mayoritas klub Liga 1 strikernya pasti asing. Ya, itu salah satu faktor juga kenapa kemudian Indonesia seperti kekurangan pemain striker murni ya. Iya, striker murni. Ya.
praktis pada saat ini kan Di Mas Derajat. Iya, di Mas Derajat, kemudian Ramadan Sananta. Ramadan Sananta. Itu aja yang selalu diandalkan oleh Indonesia, atau sekarang yang sudah mulai muncul juga Malik Rizaldi. Malik Rizaldi. Kalau dibandingkan Filipina, strikernya bagaimana? Ini yang besok kita timnas muda ini dengan Filipina. Saya pikir 11-12 lah, tidak terlalu kuat juga. Ada bocoran line up nggak Filipina nggak sih? Belum ya? Belum, tapi yang pasti bahwa skuad mereka yang tadi saya katakan juga memang ada beberapa pemain yang bermain di luar negeri ya. Iya. Di lini pertahanan mereka itu mereka punya pemain yang berkiprah di Liga Swiss bersama Grasshopper, kemudian juga ada pemain yang berkiprah di Liga Jerman walaupun di bukan divisi utamanya ya. Kemudian juga di MLS ya, walaupun juga bukan di divisi utamanya, tapi mereka adalah pemain-pemain yang terbiasa dengan kompetisi di Eropa dan Amerika. Oke, meski Anda berdua sepakat bahwa ini kan harus happy ya, fun mainnya. Iya. Tapi kan tekanan publik harus menang. Iya. Kemudian kalau dukungan pemain ke-12 dengan menggelorakan semangat di Stadion Manahan itu, pokoknya itu kan bisa membantu menyuntikkan semangat buat timnas kita. Apakah itu bukannya menambah tekanan sebenarnya, Bung Diki? Kalau kepada menurutku pemain? ya, kalau masyarakat sepak bola hari ini sadar betul dengan situasi timnas sekarang di AFF. Dilihat dari situasinya ya, sadar Oke, betul gitu. masyarakat sadar meski PSSI tidak terlalu tegas untuk menyampaikan pesan itu. Bukan, artinya gini, ketika ada berita bahwa lawan Filipina harus menang, ini kan keluar dari Pak Erick Thohir. Iya. Ya kan beberapa hari ini bahwa Filipina harus menang targetnya menang, itu kan. Nah, Ya, tapi saya lihat sementara di sebelahnya diam-diam aja. ya, enggak, artinya gini, kalah lawan Vietnam pun di sosial media pun ya udah kita terima aja gitu. Justru yang disayangkan adalah kok bisa kita 3 sama lawan Laos gitu loh. Kita udah unggul walaupun dengan situasi-situasi lain gitu. Nah, artinya memang masyarakat sepak bola kita sudah pintar hari ini, cuma memang tinggal balik lagi ekspektasi dari pihak federasi seperti apa, terus tujuannya AFF ini seperti apa. Itu kan nggak clear gitu loh. Pun sekarang memang sudah ada informasi lagi bahwa tadi saya baca Pak Erick Thohir bilang targetnya lolos semifinal. Semifinal gitu. aja. Ya lolos semifinal kan berarti kan harusnya STY kan tahu lah di pertandingan pertama mainin siapa, targetnya apa. Oh, oke, kita harus menang lawan Myanmar sama lawan Laos. Lawan Vietnam oke lah kita istirahatin, buat Filipina kita terakhir main di Indonesia buat jadi hiburan kita harus menang besar. Nah, seperti itu kan itu pelatih punya plan lah itu. Nah, sebetulnya memang kita harus keluar dulu. Masyarakat sepak bola kita udah paham lah bahwa oh ya nggak ada Nathan, nggak ada Rizky Ridho gitu loh ya. Memang ini timnas memang untuk uji coba sebetulnya. Iya, artinya mentalitas pemain sebenarnya harus stabil. Mau kita ditargetkan sampai mana atau Bung Ete hanya bilang kita lolos semifinal dulu, itu kan harusnya pemain nggak pikir soal itu kan. Dia pokoknya dia berlaga, siapa yang dihadapi, mentalitasnya harus kuat ya kan. Apalagi Anda katakan dari awal harus high speed gitu kan. Iya. Ya kalau bicara mentalitas saya pikir pemain ini menjadi ujiannya adalah ketika target itu kemudian terpenuhi atau tidak. Itu kan juga akan mengganggu mental mereka ya. Ketika federasi menargetkan tadi dikatakan lolos semifinal. Ya, berarti ini kan menghadapi Filipina itu kan pilihannya harus menang. Iya. Ya, walaupun kalah juga masih mungkin, tapi kan akhirnya bergantung pada pertandingan tim lain. Kita kan nggak mau begitu. Kita ingin kepastian itu didapat oleh kita sendiri. Iya, ini juga kan menjadi beban. Iya. Nah, beban itu yang bukan kemudian dikasih antara hasil Vietnam Myanmar gitu Tapi ya. kan yang paling menarik adalah konsekuensinya kalau tidak sesuai target apa. Kan itu yang akan jadi pertanyaan selanjutnya Itu sebetulnya. nggak mengecilkan mentalitas pemain nggak sih nanti? Bukan, artinya gini, masyarakat pasti akan bertanya, oke, targetnya adalah lolos semifinal. Kalau tidak sesuai target, apa konsekuensinya, apa evaluasinya? Kan gitu sebetulnya. Apakah memang berarti kita di setiap event sepak bola itu kita harus mainin tim senior terus-terusan, atau memang tidak bisa seperti ini? Nah, itulah sebenarnya yang kita nantikan jawaban dari federasi sebetulnya. Tapi konsekuensi ideal apa sih yang harus diterima? Kalau ya Nggak ini lolos, hasilnya nggak lolos deh. saya pikir nggak ada apa-apa juga. Nggak ngaruh apa juga kan? Nggak mungkin pecat pelatih juga kan? Kan Enggak. Sintayong masih targetnya kan yang di timnas senior. Iya, itu kan. Masih lolos. Artinya masih bertanding di round 3 Piala Dunia zona Asia, ya kan? Tapi kenapa kata Bung Erick Thohir harus semifinal? Target. Ya, kalau misalnya kita nggak lolos, berarti ini kan akan menjadi catatan yang buruk di AFF. Kan tadi saya bilang, labelnya ini label tim nasional. Masyarakat nggak mau tahu apakah itu pemain-pemain muda atau pemain senior. Pokoknya Indonesia, kalau misalnya rontok, tidak lolos, ini kan menjadi catatan yang buruk. Di saat ini sepak bola Indonesia berada dalam situasi yang menurut saya sangat positif aromanya. Ya, Oke, Anda berdua melihat aspek apa yang mungkin secara non-teknikal yang bisa mengubah keadaan di lapangan besok? Kalau kita lihat kesiapan Indonesia dan juga Filipina. Bung Diki? Penonton.
Oke, pasti. Itu koreografi, nyanyian segala macam itu yang pertama. Yang kedua betul-betul kita bikin pemain Filipina sebelum masuk area Manahan Stadion itu ya mereka harus gemetar dulu. Itu gimana caranya di luar stadion itu banyak orang, banyak crowd segala macam itu akan berpengaruh kok gitu loh. Kalau di Jakarta kan kita udah bisa prediksi tuh. Kota malam itu Tapi di pasti- Solo juga luar biasa. Maksudku teman-teman di Solo itu militansinya juga tinggi terhadap sepak bola apalagi timnas ya. Ya semoga juga kan nanti berharapnya banyak juga pejabat-pejabat yang datang jadi biar wah ini makin bisa potensial menangnya bagus. penting ya gitu. pejabat datang Kadang ya? penting juga soalnya. Apalagi kalau disorot kamera ya. Oh iya, Kan benar. memberikan efek psikologis Iya, betul. dukungan Iya, kan. betul. Oke, kalau menurut Anda Bung Gesit apalagi faktor yang mungkin extraordinary selain teknis lah di lapangan? Pertama jangan overconfident juga lah ya. Bahwa Filipina walaupun kita punya catatan bagus ya sering menang, tapi jangan kemudian para pemain menganggap bahwa Filipina mudahlah dikalahin. Saya pikir itu yang harus ditanamkan dulu oleh para pemain pada saat akan memasuki lapangan ya. Mereka harus menganggap bahwa Filipina ini adalah lawan yang tangguh sehingga tidak ada kesan meremehkan. Confident boleh, overconfident jangan. Jangan. Itu. Emang ada potensi itu Anda lihat? Bisa aja karena main di kandang sendiri, ya kan. Loh, catatan- justru di kanan sendiri kita harus manfaatkan semua Iya, keuntungan betul. dong. Tapi kadang-kadang kan bisa jadi tadi supporter pemain ke-12 itu Iya. di satu sisi juga bisa Iya. Iya, bisa ngasih bumerang tekanan loh. juga. Bisa Iya. bumerang kalau Sebenarnya bisa supporter manfaatin. yang harus overconfident kayaknya. Jadi Siapkan banyak lagu-lagu. Saya pikir jangan overconfident, tetap menganggap bahwa Filipina bukan lawan yang mudah dikalahkan sehingga para pemain tuh mentalnya akan lebih siap gitu. Iya, Bahwa iya. mereka memang harus force, harus Iya. powerful untuk bisa mengalahkan Iya. Dan Filipina. kemarin kan pemain Filipina semua sudah tiba di Solo kan. Artinya menurut Anda kalau kita bandingkan waktu kita ke Vietnam ya, waktu itu ya, mereka waktu persiapannya cukup nggak? Mereka habis lawan Vietnam kan ya. Iya, Kemudian langsung. Ini kan situasinya sama ketika Iya. Indonesia habis lawan Laos. Vietnam. Kemudian Kan Bang ke Vietnam. Sama lah ya. sama seperti itu. Tapi karena mereka banyak seniornya, Nggak ngaruh juga. Nggak sih ngaruh sebenarnya, juga ya? nggak ngaruh. Kalau udah Harusnya bicara muda lebih kuat harusnya. iya, Harusnya muda baterainya kan idealnya beda, begitu, ya kan idealnya alkalin. begitu. Itu merek nggak boleh. Aki semua kita gitu kan. tapi lagi-lagi akhirnya mental nanti yang akan menentukan itu. Nah, oke. Walaupun tadi Anda mengatakan yang penting poinnya, tapi prediksi skor ini juga menarik ini. Oke. Bung Diki, besok Indonesia menang berapa atas Filipino? 2-0. 2-0. 2-0. Oke, kita kunci 2-0. Bung Gesit, 2-1. 2-1. Indonesia. Iya, ini. Kemasukan dulu Indonesia. Nggak tahu. Pokoknya Kemasukan dulu. Biasanya gitu kadang-kadang gitu soalnya. Anda ini ya baik sekali ya memberikan satu buat Filipina. 2-0. mereka bikin gol terus loh di 3 pertandingan. Tapi jangan kita kebobolan dulu kan. Ya Artinya kalau kita kebobolan dulu itu bisa akan lebih mempengaruhi bagus mental. Indonesia yang bisa Kita duluan. iya, Nah, melakukan. kalau kita belum berhasil membobol gawang Filipina di babak pertama, apa strategi khusus yang harus dilakukan untuk menjaga mental? Ya kalau menurut saya sih tetap pede aja. Tetap pede. Toh pertandingan 90 menit. Iya. Artinya Plus 7 bisa. Iya, ketika 45 menit gagal berarti kan akan ada koreksi nih. Akhirnya locker room yang akan akan menentukan bagaimana kemudian Indonesia bisa bangkit atau sebaliknya Iya, di iya, babak iya. kedua. Kalau misalnya situasinya di babak pertama belum bisa menciptakan gol, mungkin ada sesuatu yang nggak jalan, ya di babak kedua itulah yang harus diperbaiki. Nah itulah peran pelatih kemudian akan menentukan pada saat Iya. istirahat Iya. itu. Soal lapangan gimana? Saya pikir Kualitas nggak ada masalah. Bagus, Manahan. Oke kok. aman ya? Aman. Ya, justru itu makanya kita lihat bagaimana apa yang akan dilakukan oleh STY ini sebagai pelatih, melihat komposisi pemain seperti ini dan lawannya seperti ini. Karena ya pelatih siapapun kalau dikasih pemain bagus semua juga bisa gitu loh. Ya. Artinya bahwa ini kan memang ini sebuah challenging yang baru bagi STY ketika dia harus menghadapi timnas senior Filipina dengan pemain-pemain muda Indonesia nih sebetulnya. Yang sebetulnya kualitasnya juga mungkin bagus gitu loh. Artinya setara dengan pemain-pemain timnas di negara lain juga gitu loh. Tapi memang nggak dapat kesempatan di timnas senior. Tinggal ya lihat apakah STY mampu memanfaatkan itu. Ya beneran pinter apa enggak, beneran jago apa enggak, kita lihat aja nanti. Iya, ini kan timnas Indonesia sama Filipina kan sama-sama Asia Tenggara. Ya. Cuaca iklim kan mirip. Cuma kan sekarang di Solo, Jakarta juga kan sudah sering hujan dan juga berangin. Menurut Anda, Bung Diki, Bung Gesit, itu keuntungan lebih banyak di kita atau sama aja sebenarnya? Kalau secara teknis aku nggak tahu ya, tapi kalau secara Kalau supporter kehujanan makin supporter semangat. kehujanan biasa soalnya kalau Jadi secara nggak teknis perlu nggak minta tahu deh, gitu. air-air kan? Sama aja. Sama aja ya? Sama aja. Kan kalau hujan, mereka kehujanan, kita juga kehujanan. Tapi lebih capek sih emang katanya kalau main bola Lebih hujan-hujan capek. lebih capek sih. Ya udah emang. pasti, Iya. sudah pasti. Artinya kalau lebih capek, kita keunggulan lebih banyak kan? Kita pemainnya Ya, lebih muda. Recovery-nya juga kan Harusnya. kita lebih bagus dibandingkan dengan Filipina. Jadi minta hujan aja apa nih berarti? Minta hujan Minta kita. hujan aja, Iya. oke. Jadi Anda selain mengirim supporter, jangan lupa Hujan. pawang hujan tapi minta hujan, ya kan? Jadi tadi berapa? 2-0. 2-0. 2-1.
Oke, yang penting kita poin harus lebih unggul. Dan Iya. kita tidak mau dapat kemenangan poin hanya gara-gara persembahan Vietnam dan Myanmar ya. Ya, betul. Oke, baik. Bung Diki, terima kasih. Siap. Bung Kesit, Sama-sama. terima kasih. Sama-sama. Dan juga Pak Sumarji, terima kasih. Tadi saya panggil-panggil, ternyata Pak Sumarji lagi sibuk mempersiapkan timnas kita. Jadi belum bisa bergabung sama kita, meski sudah kita janjikan tadi. Oke, pemirsa. Inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog. Jangan lupa saksikan besok pertandingan Indonesia melawan Filipina dalam laga AFF di Stadion Manahan Solo. Indonesia, tim Garuda Muda kita, mudah-mudahan menang dan juara. Kita bertemu kembali dalam segmen buletin dan juga dialog lainnya. Tetap bersama kami di NTV Prime. Thank you.